Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi Pak Guru. Pagi Pak Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat. Kabar Pak Guru. baik Sehat, Pak Guru. Oke. Pak Guru tambah Pak Guru. ganteng, rambutnya kayak Kayak film opa-opa. Korea Pak Guru. Iya, kayak opa-opa Korea ya. Memang. Nenek memang dari Korea. Sebelah mana Kak Pak Guru? Ya, Korea sebelah mana? bagaimana Atun? Nenek dari Korea Utara. Pak Guru dari Korea sebelah mana Kak? Oh, Korea Utara dari Pak Guru dari Korea Utara. Tapi yang di pedesaan. Ya, oke. Bapak Guru. Sekarang kita fokus ke pembelajaran kita. Terus sebelum kita memulai pembelajaran, saya minta Mimi untuk memimpin kita dalam doa. Baiklah Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Izinkanlah saya membawa doa menurut agama dan kepercayaan saya Kristen. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami mau belajar. Kami mohon Tuhan Engkau datang, berilah kami roh kepintaran, roh kecerdasan, agar materi yang disampaikan oleh Pak Guru, kami semua bisa mengerti. Inilah doa kami siap untuk belajar. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih atas buat Mimi yang telah memimpin kita dalam doa. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, Pak Guru akan absen dulu ya. Amel. Masih di Amel, kantin, ku suara Pak Guru. Oh, masih ya. Tapi sudah datang tadi ya? Ya. Pak Guru dia ada belanja-belanja di kantin Pak Guru. Oke. Syamsyari. Kalau mencari kayaknya ada ke ruang guru Pak Guru. Jadi dipanggil BK. Oke. Karolus. Hadir Pak Guru. Hadir Pak Guru. Hadir Pak Guru. Syamsyari sudah datang itu, Pak Guru. Oke. Mansi. Salah sekali. Selamat malam Putra. Mansie. Hadir Pak Guru. Nurani. Hadir Pak Guru. Johan. Hadir Pak Guru. Mimi. Hadir ya. Hadir Pak Guru. Mantap. Cecep. Hadir Pak Guru. Sakit. Hadir. Oh, hadir. Saya kira ada yang bilang sakit. Aduh, Pak Guru ini tuli-tuli jadi. Lili. Oh, kemarin Lili ada telepon Pak Guru, dia minta ini apa? Dia sakit izin Pak Kak. Guru. Ya sakit ya, dia izin sakit kemarin. Sutriatun. Atun. Oh, hadir ya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita kan Toilet dulu ya. Oke, silakan Yohan. Yohan jangan lama-lama ya di kamar mandi. Saja Bapak. Oke, pada pembelajaran kita pagi hari ini kita akan masuk di bab 2. Minggu lalu masih kita di bab 2 juga, itu norma dan keadilan. Nah, pada saat pertemuan kita saat ini kita akan masuk submateri perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada yang masih ingat ke tidak yang pelajaran minggu lalu? Siapa yang masih ingat? Ingat Pak Guru. Ya, coba Mansie. Ya, minggu lalu kita belajar tentang pengertian dan macam-macam norma Pak Guru. Saya belajar, Mimi dia tidak belajar, dia tidak bisa Iyo, jawab. Bella Satra belajar. Tuh, Pak Guru. Nah, masih ingat apa itu norma? Siapa yang masih, atau teman yang lain masih ada yang ingat tentang norma? Norma itu apa? Pak Guru. Coba. Pak Guru, saya Pak Guru. Coba Mimi. Pak Guru, kalau menurut saya norma itu aturan-aturan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Pak Guru.
Ya, betul sekali. Jadi norma itu adalah pada dasarnya itu adalah aturan atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat yang harus dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Jadi pada dasarnya itu adalah sebuah aturan. Nah, pengertian norma itu sangat luas apabila didefinisikan, tapi pada dasarnya itu adalah apa? Aturan atau kaidah. Nah, jenis-jenis norma itu ada berapa? 4, Pak Guru. Ya, ada 4. Apa-apa itu, Mansi? Ya, Pak Guru, norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Itu Pak Guru toh? Ya, betul. Ada 4 norma. Pak Guru, tapi ini Mansi, Pak Guru, tapi saya baca toh. Saya baca juga toh. Itu saya lihat di ini di Google itu ada norma satu lagi. Dia punya nama itu norma kebiasaan. Jadi ada norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, norma kesopanan dengan norma kebiasaan, Pak Guru. Jadi menurut Mimi ada 6-nya karena ada lagi tambahan begitu. Ada 5, Pak Guru. Kalau ada menurut 5. saya tadi Mance bilang 4 toh, iya toh Mance toh. Iya, karena kita belajar cuma 4. Cuma 4. Iya, Pak Guru, tapi saya baca tuh ada itu tambah 1 itu kebiasaan. Maksudnya yang biasa kita buat di rumah jadi kayak macam orang tua dorang apa nih kata orang dengar di rumah kayak macam Mama bilang, nah nanti sebentar kok jangan lupa cuci piring itu orang ikut. Jadi itu norma kebiasaan yang biasa tong buat. Yang tong bangun pagi-pagi, jangan bangun lat nanti katong terlambat pergi di sekolah, Pak Guru. Begitu. Nah, itu berdasarkan atas kebiasaan. Itu. Pak Guru. Nah, jadi tidak ada yang namanya norma kebiasaan. Kebiasaan itu sudah masuk di dalam norma kesopanan. Iya, Pak Guru. Ya Mimi ya. Jadi norma itu hanya ada 4 yang berlaku di dalam masyarakat. Hanya ada 4 norma. Tapi tidak salah yang dibilang Mimi tadi bahwa norma kebiasaan itu sebenarnya itu sudah masuk di dalam norma kesopanan. Iya, Pak Guru. Ya, Mimi ya. Iya, Pak Guru. Bagian dari norma kesopanan. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam materi pembelajaran kita, yaitu perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita itu peserta didik dapat mematuhi keberadaan norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan baik dan penuh percaya diri. 2, peserta didik dapat meyakini arti pentingnya norma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan baik. Peserta didik dapat mendukung proses penegakan hukum. Peserta didik dapat terlibat aktif dalam menegakkan tata tertib di sekolah dengan penuh percaya diri. Dengan menggunakan model pembelajaran problem-based learning, yang dipadukan dengan pendekatan saintifik dan metode tanya jawab, penugasan, dan diskusi, peserta didik diharapkan dapat mengimplementasikan perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Guru akan tampilkan gambar. Menurut kalian kira-kira apa yang dibikin orang di dalam ini? Gotong royong, Pak Guru. Gotong royong royong rumah. Nah, ada lagi? Ada itu Pak Guru lagi rehab rumah ini Pak Guru. Lagi rehab rumah. Iya tuh, ada tangga. Apalagi? Ada apa lagi? Ada orang kerja-kerja lah Pak Guru. Pokoknya kerja-kerja ya. Pokoknya intinya gotong royong ya, kerjasama ya. Nah, berhubung dengan materi kita itu, Pak Guru apa namanya, berkaitan yang kita di materi kita pada saat ini dengan materi kita mengelola, kita sudah mempelajari tentang norma. Nah, kira-kira kegiatan seperti ini di dalam berkaitan dengan norma apa?
Norma apa ya? Ame kok datang terlambat, kok be jalan dari kantin, makanya itu. Iya, tadi saya ke kamar mandi. Saya kira ke kantin. Wah, Iya, Pak Guru jangan marah Norma ya. apa ya? Norma kesusilaan, ini Pak Guru. tadi kayak kata ya. Ada yang berbeda? Norma Kalau menurut kesopanan, Amel, norma kebersamaan, kesusilaan. gotong royong, Pak Guru ya. Bagaimana, Cep? Norma kesopanan masuk. Ya, menurut Cecep, norma kesopanan. Ada lagi? Kalau saya tuh Pak Guru sama dengan Ame Pak Guru, norma kesusilaan. Karena nanti dia bicara tentang gotong royong itu Pak Guru. Bagaimana ya Pak Guru ya? Nah, gitu. Nanti Pak Guru akan jelaskan apa kalau masih berkaitan dengan norma apa? Kesopanan Pak Guru. Kesopanan. Sama dengan Cecep. Cecep. Cecep Kalau kedua ini Ces toh. Kedua Iya, Ces toh, kedua Cecep. C sudah kan Iya. kedua sama toh. Iya, Amin lagi oh, dengan partner ya, orang Mimi dengan Cecep partner ya. Bukan Pak Guru, saya Asik. dengan Ame kan ton dua punya jawaban Tadi sama sama. kesusilaan. Kalau Mimi dengan Ame norma kesusilaan. Kalau Ya. Cecep dengan Mansi norma kesopanan. Iya, Pak Guru. Yohan. Yohan, Bagaimana Bapak Guru? ini Yohan lihat gambar ke tidak? Lihat. Anda lihat ya. Nah, itu kan kegiatan orang di dalam itu kerjasama, gotong royong, membangun suatu rumah, merehab rumah kah? Menurut Yohan, ini berkaitan dengan norma apa? Norma kesusilaan. Oh. Norma kesusilaan. Oke. Nah, Ide sama dengan kita itu. Oh, sama dengan Ibu. Pilih dulu, Nay. Yohan norma kesusilaan juga ya? Ya, Oke. norma kesusilaan. Sama Oke. dengan dua teman tadi. Ya. Ame dengan Mimi. Ini apa orang kerjasama ini yang digambar ini berkait menurut Amel sama Mimi norma kesusilaan itu benar. Menurut Mimi Mansi dengan siapa tadi tuh? Cece Cecep. Pak Guru. Ya, norma kesopanan itu juga benar dalam kegiatan ini. Kenapa Pak Guru bisa katakan benar? Karena norma kesopanan dengan norma kesusilaan itu hampir sama. Ada yang persamaannya. Jadi di dalam norma kesusilaan itu namanya makhluk sosial. Ya, di dalam jadi kegiatannya gotong royong itu masuk dalam kategori norma kesusilaan. Nah, Cecep sama Mansi juga tidak salah, itu benar juga. Itu bisa masuk dalam norma kesopanan. Jadi di dalam suatu lingkungan masyarakat biasanya yang seperti dikatakan Mimi tadi adalah norma kebiasaan. Jadi kebiasaan ini masuk dalam norma kesopanan juga. Jadi kegiatan seperti ini kerjasama gotong royong bisa masuk di dalam norma kesopanan dan norma kesusilaan. Oke, kita lanjut. Nah, perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Coba Karolus baca. Karolus. Baca yang mana Dia Pak tidur Guru? ke apa itu? Tidur kah? Karolus tidur kah? Kurang tidur tadi malam kah? Perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan hukum akan selaras apabila pelaksanaannya dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Oke, jadi pada dasarnya perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari itu adalah harus dilandasi dengan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Ya, jadi perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari harus mematuhi norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Supaya tercipta apa?
ceritanya apa? Ketenangan dan Aman ketentraman. dan iya. Iya. Nah, contoh-contoh perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, tidak meludah sembarang, menghormati orang yang lebih tua, tidak berbicara dan berbunyi ketika makan, tidak memotong pembicaraan orang lain sebelum selesai, mengucapkan salam ketika masuk rumah. Siapa yang bisa memberikan contoh-contoh lain selain daripada ini? Pak Guru, Ya, Carlos. dari saya Pak Guru, mengucapkan selamat ketika keluar rumah. Ya, selamat kepada siapa? Selamat apa dulu ini, Carlos? Selamat maksudnya salaman kepada orang tua. Oh, salaman kepada orang tua pada saat keluar rumah. Pamitan ya. Pak Ya, Guru pamitan orang tua. saya. Saya pulang dulu. Pak Guru Saya saya. keluar. Pak Guru Oke, saya silakan Mansi. Mansi, silakan. memberi salam ketika masuk sekolah Pak Guru. Karolus itu tukang bolos, jadi dia tidak pernah beri salam Pak Guru. Dia langsung Iya. bolos. Jadi langsung keluar-keluar begitu, Carlos ya? Iya Pak Guru, dia tidak pernah masuk sekolah ada ketemu guru kasih salam, tak pernah karena dia tukang terlambat. Terus kalau Tapi pulang ibunya- itu dia bolos lagi tidak kasih salam. Ya baru pulang. ampun nih, teman. Carlos enggak boleh begitu. Baru Ibu Carlos ini ketemu dengan Pak Guru kemarin di pasar, dia bilang anak saya itu rajin pergi ke sekolah tiap hari. Oh, itu karena dia pu ibu tidak ini karena Carolus tipu toh. Nanti dia pas sudah mau ke sekolah baru dia itu main itu jalan di tempat lain Pak Guru. Berarti Pak Guru harus ketemu lagi dengan ibunya Carolus ini supaya untuk memberitahu supaya lebih diperhatikan lagi ya. Iya Pak Yang Guru. sampai dia tipu-tipu tidak. Ya Carolus ya, tidak boleh begitu ya Carolus. Guru, main kucing-kucingan Pak Guru. Main kucing-kucingan. Iya, makanya orang tua tidak tahu. Nah, itu. Jadi itu sikap bagaimana? Itu perilaku sesuai norma atau tidak itu? Tidak Pak Guru. Tidak Pak Tidak Pak Guru. Guru. Tidak boleh Carolus ya. Jadi perilaku kita itu harus sesuai dengan norma-norma yang ada, baik norma agama, kesusilaan, kesopanan, norma hukum. Oke Pak Guru, terima kasih. Ya, kita lanjut lagi. Nah, sikap patuh terhadap norma-norma. Nah, munculnya kesadaran diri untuk patuh pada norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat harus dibiasakan sejak dini. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kalian membina sikap dan budaya sebagai berikut. Yang pertama, budaya malu. Budaya malu apa? Yaitu sikap malu jika melanggar aturan. Misalnya, malu datang terlambat hadir sekolah. Iya Pak Guru. Nah, yang kedua, budaya tertib, yaitu membiasakan bersikap tertib dimanapun kalian berada. Misalnya, mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian. Budaya bersih, sikap untuk berkata dan berperilaku jujur dan bersih dari tindakan-tindakan kotor. Misalnya, tidak menyontek ketika ulangan atau ujian. Nah, sekarang Pak Guru akan tanya, budaya malu itu selain malu datang terlambat ke sekolah, apa lagi? Ini Pak Guru, budaya malu-maluin. Aku mah suka malu-maluin Pak Guru. Maluin bagaimana? Malu-maluin orang Pak Guru. Ih, betul. Itu kan Maluin ya. Ah? Termasuk Bagaimana, budaya Cep? malu ya, Pak Guru ya. Itu kan aku suka malu-maluin orang. Oh, itu seharusnya Cecep malu-maluin orang. Jangan tidak malu-maluin orang. Oh, salah Ya, ya, Cep. Pak Guru ya, salah ya. Hah? Salah ya Pak Guru ya. Iya, salah. Tidak salah juga. Kan Cecep kan selalu malu-maluin orang. Nah, seharusnya Cecep memalu-maluin orang. Ya. Iya Ah, Pak Guru.
Oke, Karolus, budaya tertib. Selain mengikuti antrian, apa lagi? Karolus, tidurkah? Iya, Pak Guru. Ya. Coba berikan Bisa contoh. ulang pertanyaan, gampang sampai kemana budaya tertib. Pak Guru, Ya. Karolus main HP. Bisa ulang pertanyaan, Kak, kurang jelas. Carlos ada main HP di belakang itu Pak Guru, makanya dikasih pertanyaan. Aduh, biar tidak dengar. Karolus tidak boleh bawa HP ke sekolah sebentar, masuk ke kantor ya Karolus ya, menghadap. Itu sudah melanggar apa? Norma, Pak Taat Guru. tertib Norma, sekolah betul juga, sekali. Pak Guru. Karolus membawa HP ke kelas itu sudah melanggar norma. Padahal saat ini kita belajar tentang norma. Betul, Nah, Pak Guru. baru Karolus ini bawa HP lagi. Jangan sampai lihat-lihat itu lagi, itu barang-barang di dalam. Iya, Pak Guru. Aduh, Ya. minta maaf, Jo- Pak Guru, saya terlempar. Siapa yang lempar? Karolus. Tetangga sebelah. Mansi. Karolus dilempar Mansi. Iya, Bu. Iya, Pak Guru. Aduh, panggil ibu lagi. Karolus ini terlalu banyak pelanggaran norma ini. Ku lihat Pak Guru pu rambut panjang, ku panggil ibu. Iya. Pak Oke, Guru, terus saya mau Ya, jawab Mimi. yang budaya tertib itu Pak Guru. Pak Coba, Guru, Mimi. kalau budaya tertib itu bukan cuman apa namanya kita mengikuti antrian sesuai dengan nomor antrian Pak Guru, tapi ada budaya tertib yang lain Pak Guru. Nah, Misalnya begini Pak Guru, kan biasanya kita apel itu. Kalau kita apel berarti kita harus tertib di dalam barisan Pak Guru. Dengan ini Ya, Pak betul. Guru, saya lihat itu biasa ini. Karolus dengan Cecep dorang pu baju biasa di luar, dorang tidak tertib dalam berpakaian seragam Pak Guru. Bajunya dorang tidak pernah masukkan ke dalam, baru dorang pakai ikat pinggang juga Pak Guru. nah, Aduh. betul yang dikatakan dengan merah. Jadi Cecep ini, Mimi, bohong. jadi Cecep ini dengan Karolus memang tidak menerapkan yang namanya budaya tertib ya. Selalunya melanggar aturan, norma-norma, bawa HP ke sekolah, main HP dalam kelas, baju di luar, tidak pakai ikat Apel pinggang bermain lagi. banyak. Bermainnya banyak. Oke, terus yang ketiga itu budaya bersih. Nah, coba Atun, selain daripada apa? Contoh-contoh yang selain yang tertulis, yang terpampang di papan tulis, contoh dari budaya bersih, contoh lainnya. Guru, saya sakit kepala ini tidak bisa jawab. Pak Guru, saya mau jawab lagi Pak Guru. Yang Oke, mengenai oke, budaya silakan, Dokter. bersih. Pak Guru, jadi budaya bersih itu memang betul Pak Guru. Kan kita harus berperilaku jujur, bersih, ya dari tindakan-tindakan kotor. Lalu tidak boleh menyontek saat ulangan dan ujian. Tapi Pak Guru, ada perilaku ini bersih atau budaya bersih yang lain Pak Guru. Contohnya ini Pak Guru, teman-teman kita itu buang sampah sembarangan. Sudah begitu toh Pak Guru, dorang makan Betul. pinang toh, baru dong main sumbur sana sumbur sini saja Pak Guru. Jadi kalau namanya budaya bersih itu berarti kita tidak boleh bikin kotor di sekolah. Kita mesti buang sampah pada tempatnya. Itu yang paling jelas kita lihat di sekolah Pak Guru. Biasa teman-teman dorang itu buang sampah sembarang, makan pinang, baru dong semprot-semprot sana sini. Baru ini Pak Guru, kadang itu toh ada teman yang ini punya kaki tidak cuci Pak Guru, itu namanya tidak bersih. Dengan dalam kelas kotor Pak Guru, tidak tahu bikin bersih dalam kelas. Terima kasih Pak Sungguh Guru. mat. Iya, terima kasih ini. Sungguh mat ya kalau keadaan begitu. Aduh, jadi budaya bersih itu bukan cuma dari tindakan-tindakan kotor, itu juga namanya budaya bersih, tidak menyontek. Di samping itu juga yang biasa nyata kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, contohnya di sekolah seperti yang dikatakan Mimi tadi, membuang ludah sembarang.
buang sampah Pak sembarang. Guru, Ya, apa Mel? Bagaimana Mel? kalau tidak menerima suap juga budaya bersih toh Pak Guru. Iya, itu sudah budaya bersih kalau tidak menerima suap. Nah, yang masuk dalam tadi itu tindakan-tindakan kotor namanya itu, bukan cuma membuang sampah. Tidak Tapi menerima Pak suap Guru banyak juga. pembesar tuh maunya disuap saja. Akhirnya dong korupsi toh Pak Guru. Iya, mereka sudah itu yang kotor itu. Iya. Yang begitu-begituan itu sudah kotor itu. Bajunya bersih, pakai jas safari, tapi kelakuannya apa? Kotor. Kotor Pak Guru. Kotor. Jadi ada kotor di luar, ada kotor di dalam. Ya. Jadi kalau Ulangi, yang kotoran di pakai dalam apa? jas, saya kasih tahu ya Yohan ya. Jadi kalau yang namanya kotor di dalam itu bersih di luar. Jadi baju safari sampai lalat jatuh pada saat menempatinya bajunya pakai jas, tapi melakukan korupsi. Iya. Misalnya, itu namanya tindakan apa? Kotor, tidak bersih. Betulkah tidak kalau kotor di dalam? Pak Guru bilang. Benar. Nah, Kalau aku gini, nah, Pak Guru, terus buang kalau yang sampah dikatakan pada Mimita, temannya, bukan tempatnya. Aku suka buang sampah pada temannya, bukan pada tempatnya. Nah, itu buang sampah tidak pada tempatnya, itu kotor di luar itu. Kalau yang korupsi namanya seperti dibilang apa tadi itu si Ame yang Mimi, Amin. Amel. Tidak bersuara, itu namanya kotor di dalam. Bersih di luar tapi kotor di dalam. Di dalam Kalau kotor di dalam hatinya, Pak kelihatan ke Guru. tidak? Tidak, Pak Guru. Tidak, siapa yang mau lihat kalau kotor di dalam? Tidak Di dilihat. dalam Misalnya- otaknya, di dalam otaknya. Iya, di dalam otaknya dalam bagaimana? mana, Pak Guru? Dalam hati, Ada. dalam hatinya, Dalam Di dalam hatinya. Oke, lanjut. Oke, jadi sikap patuh terhadap norma. Jadi kita harus patuh terhadap norma-norma, aturan-aturan yang ada. Nah, itu munculnya dari kesadaran diri untuk patuh pada norma-norma. Jadi untuk mematuhi suatu aturan itu Sholat, iya. harus muncul dari dalam diri kita sendiri. Kenapa itu Pak Guru? Bagaimana, Cep? Pak Guru, kita punya tetangga di sebelah itu toh, dia pu ayam setiap hari tuh pele berkotek sampai kita terlalu mampu belajar Pak Guru. Iya Pak Guru. Aduh. Mengganggu terus ya ayamnya. Iya Pak Guru. Iya, sekarang Kasus dia seperti bertutur ini. lagi. Jadi menurut kalian anak-anakku itu termasuk pelanggaran atau tidak itu? Melanggar norma itu atau tidak? Tidak Pak Guru, itu binatang jadi. Binatang Iya, itu kan. dia melanggar norma kesopanan Pak Guru. Pak Guru binatang dia atau tidak orangnya? sekolah. Pak Guru. Kan tidak sekolah, Mimi. Binatangnya tidak sekolah Pak Guru. Namanya binatang. Tapi dia Iya. gangguin kita terus dengan suara-suaranya Pak Guru. Jadi Yang salah pemiliknya. Yang salah tetangganya. Jadi menurut untuk mengatasi hal demikian bagaimana kira-kira, apakah kita suruh yang punya lakban mulutnya atau bagaimana? Ban mulutnya Pak Guru. ayamnya dipotong saja Pak Guru. Potong biar tidak saja mengganggu. kepalanya. Tapi kalau ayamnya 100 bagaimana? Pasti dia tidak Baunya mau potong masuk semua jual itu. Dijual semua di Pak. pasar. Kalau 100 Nah, Pak itu, Pak. Guru, Atau Kalau Pak 100 Guru Pak bagi Guru, ke Pak Guru kita ke potas murid-muridnya sudah. saja. Pak, 100 Ah. potas sudah, Pak Guru. Sutriani kalau dipotas itu bagaimana? Itu pelanggaran lagi tuh. Bukan dipotas Pak Guru, dibagikan ke kita satu-satu saja. Pak Guru bagi ke kita murid-murid tuh. Oke, nanti kita konfirmasi ke orangnya, tapi untuk sementara Pak Guru nanti saya suruh saya lakban dulu ya mulutnya. Oke, itu mengenai sikap patuh terhadap norma. Nah, sekarang Pak Guru akan beri tugas kelompok. Saya akan bagi kelompok ya. Kelompok A, dengar baik-baik kelompoknya ya. Iya, Pak Guru. Kelompok Iya, Pak A, Guru. Amel. Kelompok A, Jangan Amel. Pak Guru pertanyaannya jangan yang susah-susah ya Pak Guru ya.
Iya, ini sesuai dengan materi ini, Cep. Makanya Cecep belajar, jangan cuma main HP terus lihat Iya, gambar-gambar Pak Guru. itu. Iya, Pak Guru. Cecep ini sukanya gambar-gambar apa, barang Iya. apa dalam jadi. Iya. Nah, Pak Guru. oke. Kita lanjut. Kelompok A. Dengar ya, kelompoknya kelompok A, Amel, Syamsyari, Korolus. Itu kelompok A. Kelompok B, Mansi, Nurani, Yohan. Yohan sudah bangun atau masih tidur? Kelompok C, oke. Kelompok C, Mimi. Kelompok C, Mimi, Cecep, Lili, Sutriatun. Nah, Pak Guru bagi dalam 3 kelompok. Jadi Pak Guru akan memberikan tugas mengenai apa terkait dengan materi kita itu perilaku sesuai norma dalam kehidupan masyarakat. Terlebih pada sikap patuh terhadap norma-norma. Nah, sudah lihat? Anak-anak sudah lihat gambarnya? Kelompok berapa? Tidak dengar. Hah? Tidak dengar tadi? Tidur kah? Kah bikin apa? Pak Guru dia sakit. Oh, sakit. Jadi dia tidak konsentrasi. Nanti pulang minum paracetamol ya, 4x1. 4x1 itu 4, berarti paracetamolnya 4, Pak Guru. Hah? Bagaimana, Cep? Minum paracetamol 4x1 itu 4, berarti 4 paracetamol diminum, nggak boleh, Pak Guru. Iya, 4x1. Pak Guru. Nah, kan palsunya pagi 1, siang 1, sore 1, malam 1. Oh, gitu. Iya, Pak Guru. Gitu. Itu resepnya Pak Guru ya, bukan resepnya dokter itu. Iya, Pak Guru. Oke, sudah lihat tugasnya yang Pak Guru tampilkan di papan, tugas kelompoknya. Oke, jadi setelah mengamati gambar di bawah ini, diskusikan dalam kelompok masing-masing faktor penyebab sikap ketidakpatuhan. Oke, silakan masuk dalam kelompok masing-masing. Cari kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan. Pak Guru sudah memberikan masing-masing kita kelompoknya tadi. Aku kelompok 3 ya, Pak. Iya, Cecep Kelompok 3 itu saya. Mimi, Cecep, Lili, Sutriatun. Kelompok 1, saya kelompok berapa Pak Guru? Kelompok 1 Amel, Syamsyari, Karolus. Karolus tadi tidak dengar ini. Masuk ke kelompok, ada dia punya. Oke, dari ketiga kelompok ini sudah ada yang selesai? Pak Guru, kelompok B sudah. Oke, kita tunggu kelompok lain ya. Ya, Pak Guru. Jadi nanti masing-masing dari tiap-tiap kelompok untuk mempresentasikan tugasnya.
penyebab sikap ketidakpatuhan. Penyebab salah ya. Penyebab Pak Guru, kelompok berapa lagi belum selesai? Belum ada yang selesai, Kak? Masih ada kelompok yang belum selesai? Atau sudah selesai semua? Oke, kalau begitu kelompok yang sudah bersedia boleh maju untuk presentasikan lagi. Kelompok 1 sudah kah belum Pak Guru? Sudah. kelompok mantap. satu sudah. Ambil. Oke, silakan. Dua sudah. Kelompok 1. Mau presentasi kan Kak? Boleh? Ya, presentasi. Perwakilan dari kelompok 1, silakan, Karolus. Ketuanya saya ya Pak. Ya? Iya. Iya, mau ketuanya juga bisa perwakilan Karolus atau Karolus menunjuk siapa anggotanya satu. Oke, baik Pak Guru, saya akan mencoba menjawab penyebab sikap ketidakpatuhan terhadap Ketidakpatuhan. Nah, penyebab sikap terjadinya sikap ketidakpatuhan. Nah, yang pertama yaitu bisa terjadinya kecelakaan, dan yang kedua terjadinya pelanggaran terhadap aturan lalu lintas. Pak Guru. Ya. Cukup? Sudah, Karolus? Sudah cukup Pak Guru, dua itu saja. Mungkin terus dari kelompok lain ada yang mau tanggapi kata? teman Amel mau tambahkan? Ada mau tambahkan? Siapa tahu ada di kelompok lain yang mau tanggapi? Pak Guru, kita dari kelompok 3, Pak Guru. Mau Oke, apa silakan. nih? Menanggapi yang disampaikan sama itu teman kita dari kelompok berapa tadi? Kelompok 1 ke kelompok 2, Karolus. Kelompok 1, iya. Iya. Itu kalau ini toh Pak Guru, kalau menurut ini kita kelompok itu di dalam gambar ini toh kan dorang langgar aturan lalu lintas ini. Ini karena apa? Karena apa ini kurang kesadaran dorang ini terhadap aturan lalu lintas. Masa berboncengan harus 3 orang? Kan tidak boleh begitu Pak Guru. Iya. Iya, betul ini sekali. Baru dorang kan tidak punya SIM. Kenapa dorang sudah harus mau bawa motor kayak begini Pak Guru? Itu kan tidak boleh. Berarti itu melanggar aturan lalu lintas. Sedangkan kita tuh harus orang yang punya umur sudah 17 tahun baru bisa punya itu SIM, surat izin mengemudi Pak Guru. Iya. Terima kasih Pak Guru. Terima kasih Mimi, bagus sekali ya tanggapan dari kelompok 1 yang diwakilkan oleh Mimi. Jadi ini melanggar aturan lalu lintas. Nah, jadi aturan lalu lintas masuk dalam pelanggaran norma apa? Norma hukum. Benar sekali, ini melanggar norma hukum. Iya betul. Oke, kelompok 2 sudah siap? Sudah. Coba kelompok 2. Ya, terima kasih. Kami dari kelompok 2 akan menjawab atau mempresentasikan hasil diskusi kami.
Penyebab kesadaran kepatuhan pada norma-norma dalam kehidupan masih rendah sebagai berikut. Yang pertama, A, faktor pribadi, yaitu berkaitan dengan sifat atau karakter dalam diri sendiri yang belum memiliki kesadaran berlaku taat aturan. Bagian B, faktor lingkungan, yaitu faktor pengaruh lingkungan kehidupan baik keluarga maupun masyarakat yang belum memberikan daya dukung terhadap pembentukan watak patuh pada aturan, Pak Guru. Jadi faktornya ada 2 saja, Pak Guru, faktor pribadi dan faktor lingkungan. Nah, itu yang faktor penyebabnya didasari pada 2 faktor ya, dengan faktor pribadi dengan faktor lingkungan. Oke, terima kasih buat kelompok 2. Kelompok 3? Kelompok 3 teman-teman minta maaf tadi saya ke kamar mandi makanya saya tidak bergabung. Tapi Cecep sudah kah? Iya, sudah. Dari kelompok 3, Pak Guru. Ya, silakan kelompok 3 yang diberikan oleh Cecep. Setelah mengamati gambar di bawah ini, didiskusikan dalam kelompok masing-masing faktor penyebab sikap tidak patuh, ketidakpatuhan. Ya. Ini yang pertama, ini ada faktor tadi sama-sama yang disebutkan sama mindset tadi, Pak. Ada faktor pribadi dan faktor lingkungan. Itu saja dari kelompok 3. Pak Guru saya mau tambah Pak Guru. Oke, silakan. Karena tadi dari saya kelompok 3. terlambat dari kamar mandi jadi saya mau tambah ini sapu teman-teman kelompok 3. Jadi Pak Guru, kalau macam kita amati dari gambar ini tuh faktor yang ini. Faktor penyebabnya ini karena begini Pak Guru, karena dong teman-teman dong ikut-ikutan Pak Guru. Dong ikut-ikutan terus itu dong kurang sadar akan aturan lalu lintas. Terus ini, dorang juga itu punya pemahaman itu, dong belum mengerti tentang aturan lalu lintas Pak Guru. Makanya dong bawa motor itu 3 orang di atas motor. Begitu Pak Guru, terima kasih. Oke, terima Ya, kasih. Pak Guru, kemarin saya lihat itu Ibu Sutriatun bonceng 3 Pak Guru berterapak helm. Baru yang digonceng siapa? Karolus, laki-laki kah perempuan? Ibu Guru Sutri itu, Ibu Guru Sutriatun yang dia pun nama sama dengan kita Puteman ini. Iya. Oh, pele Ibu Guru baru Ibu Guru baku bonceng 3 tahun. Mimi, antu aku bukan guru di tongku sekolah, antu di sekolah sebelah. Di sekolah di sebelah. Oh, iya. Bukan tuh ada yang namanya sama Iya. Oh, sama-nama. Jangan. Itu guru STM maksudnya Pak. toh, maksudnya dia pun nama sama dengan kita Puteman toh. Iya, itu sudah. Tadi Iya, jangan lihat dulu orang yang nanti sembaran-sembaran yang sembarang Karolus, nanti kamu lagi kena bilang pencemaran nama baik lagi. Nah, melanggar norma lagi kembali. Iya, Pak Guru. Perilaku lagi tidak sesuai norma, melanggar norma lagi, mencemarkan nama baik, bisa dituntut kamu nanti. Betul Pak Guru, betul Pak Guru. Iya, Pak Guru. Minta maaf. Jadi penyebab kesadaran faktornya itu ada 2 faktor penyebabnya ya, seperti dikatakan kelompok 2 tadi dengan kelompok 3 itu faktor pribadi dengan faktor lingkungan. Nah, seperti yang diungkap dari kelompok 3 tadi yang diwakili anak Mimi bahwa dong ikut-ikutan. Nah, itu sudah masuk dalam faktor lingkungan karena dia lihat orang ada anak-anak nakal yang tidak sekolah pergi trek-trekan gonceng-gonceng 3 lagi perempuan lagi apa. Nah, itu sudah masuk dalam kategori faktor lingkungan. Iya Pak Guru. Nah, kalau yang faktor pribadi itu muncul dari sifat atau karakter dalam diri sendiri yang memiliki kesadaran. Jadi kurang sadar itu Pak Guru. Ya, belum sadar. Kalau seperti yang dikatakan Mimi tadi dong, mereka belum tahu, kayak katanya sih
Katanya di orang televisi kalau selalunya itu kalau sudah terjadi pelanggaran, alasan orang itu bilang tidak tahu, dengan cepat tidak tahu. Orang biasa apa? Orang di televisi biasa bilang itu sudah alasan apa? Lagu apakah Papet? Lagu lama. Ya seperti itu ya. Oke anak-anak, untuk pembelajaran kita saat ini, Pak Guru rasa sudah sampai di sini karena materi kita perilaku dalam norma ini juga hanya 1 kali pertemuan dan materinya sedikit. Jadi untuk pembelajaran mengenai perilaku sesuai norma, saya rasa sudah cukup dan cukup dipahami ya. Iya Pak Guru. Iya, Pak Oke, Guru. berhubung karena jam juga sudah menunjukkan, jadi untuk pembelajaran kita minggu depan, kita akan masuk lagi bab berikutnya, yaitu bab 3, perumusan Undang-Undang Dasar. Oke anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Sampai jumpa Pak Guru. Selamat siang. Selamat siang. Iya, Pak Guru.